إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di muka bumi ini sebagai darul ibtila, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bala, cobaan dan berbagai macam fitnah kepada umat manusia. Fitnah yang didefinisikan oleh Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah, salah satu masyayikh dari mazhab Al-Malikiyah menggunakan alif lam, Ibnul Arabi. Beliau mengatakan al-fitnatu hiyal ikhtibar. Fitnah itu adalah ujian. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menguji umat manusia sesuai dengan kadar keimanan mereka, supaya diketahui siapa di antaranya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dilanda dengan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, ataukah sebaliknya. Begitu pula dengan fitnah, seorang akan diketahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang berdusta. Siapa pula di antara mereka yang goyang dan siapa pula di antara mereka yang kokoh di atas keimanan. Bahkan Nabi SAW menggambarkan kepada kita betapa derasnya ujian dan fitnah yang akan datang di akhir zaman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahibus sir, sahabat rahasia Nabi SAW, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi SAW bersabda, tu'radul fitan 'alal qulub, akan dibentangkan fitnah demi fitnah demi fitnah kepada hati umat manusia. Kal hasiri 'udan 'uda, sebagaimana dibentangkannya tirai sehelai demi sehelai, selaras demi selaras, sebenang demi sebenang. Kalau tirai mungkin zaman sekarang terbuat dari bambu yang diikat bertumpuk dari atas ke bawah satu persatu, ya seperti itulah fitnah akan tiba. Bisa jadi di antara kita selamat di fitnah pertama, kedua, ketiga, belum tentu yang keempat. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepada mereka.
Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Hati manapun yang menyerap fitnah, maka akan diberikan titik hitam dalam hatinya. Telah terkontaminasi, terfermentasi hatinya, menjadi hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha, sebaliknya, hati manapun yang mengingkari fitnah tersebut, nukita fihi nuktatun bayda, akan ditulis titik putih dalam hatinya, hatta yasiru ala qalbain, sehingga umat manusia hati mereka terbagi menjadi dua. Gak ada pilihan yang ketiga di dalam urusan fitnah. Sampai hati manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, abyad mithli safa, bersih, jernih, seperti kaca yang bening. Kenapa? Dia tidak mau mengikuti fitnah, menghindari fitnah, tidak menyibukkan dirinya, keluarganya, anak-anaknya dengan fitnah. Dia jauhi. Apa efek positifnya? La tadurru fitnatun ma damatis samawati wal ard, tidak memudaratkan bagi dia fitnah selagi tegaknya langit dan bumi. Wal akharu aswad, yang kedua, hati hitam, murbada, legam, kalkuzi mujakhiyah, seperti gelas yang terbalik. 14 abad yang lalu Nabi SAW bersabda, seperti gelas yang terbalik. Artinya apa? Barometernya sudah rusak. Tolak ukurnya sudah tidak seimbang. Kenapa? Karena dia menerima fitnah, menyerap fitnah, mendatangi fitnah, menyibukkan dirinya, keluarganya, anak-anaknya dengan fitnah. Apa efek negatifnya? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak mengerti yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Yang baik dikatakan jelek walaupun itu penuh dengan maslahat. Yang jelek dikatakan bagus walaupun itu penuh dengan kemudaratan. Yang ilmu dikatakan jahil, yang bodoh dianggap sebagai ilmu. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak mengingkari yang mungkar dan tidak mengerti kebaikan illa ma usyriba min hawa, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka pada hadis ini memberikan kepada kita sebuah kabar bahwasanya fitnah akan datang bertubi-tubi, dan berhati-hati. Dan tidak ada satupun yang bisa menjamin dirinya selamat. Sebesar apapun ilmunya, setinggi apapun derajatnya, bagaimanapun kehormatannya di hadapan umat manusia. Oleh sebab itu mutiara salaf yang diucapkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau menegaskan dalam sebuah athar, man kana mustannan, kalau mau mengambil contoh, falyastanni biman qad mat, hendaknya mengambil suri tauladan dari orang-orang yang wafat, diketahui mata ala sunnah, mata ala khair. Fa innal hayy, karena sesungguhnya yang hidup, la tu'man alaihil fitnah, tidak ada yang merasa aman dari berbagai macam kefitnahan, siapapun itu. Oleh sebab itu Nabi SAW selalu meminta perlindungan kepada Allah. Ta'awwadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Minta perlindungan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang tampak maupun yang tidak tampak. Nabi tidak meminta perlindungan kecuali kepada perkara-perkara yang beliau takuti. Tidak gegabah.
Beliau senantiasa berdoa dalam athar Aisyah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau terus sering sekali membaca doa itu? Nabi SAW bersabda, ma yu'minni wal qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhuma kaifa yasha'. Wahai Aisyah, siapa yang memberikan aku keamanan? Siapa yang menjamin aku? Sedangkan hati manusia di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala dibolak-balik sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan umatnya agar senantiasa waspada, berhati-hati dan siap siaga di dalam menghadapi fitnah. Karena saking dahsyatnya, beratnya, bahayanya fitnah yang akan datang, sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengilustrasikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardha, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal soleh sebelum datangnya fitnah. Dan ini benar, kalau sudah fitnah datang, semangat beribadah berkurang, amal soleh menurun. Badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian menjalankan amalan-amalan kebaikan sebelum datangnya fitnah. Ka qita'il lailil muzlim, seperti pecahan malam yang gelap. Yusbihu rajulu mu'mina, seorang hamba di pagi harinya beriman, tidak menunggu seminggu, sebulan, setahun. Wa yumsi kafira, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, sore harinya beriman, pagi harinya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya, dia menjual agama dengan kenikmatan dunia. Dalam riwayat yang lain, al-qalil, yang sangat sedikit. Maka pada hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya fitnah datang seperti gelapnya malam. Berarti apa? Enggak punya cahaya untuk menyinari. Tidak punya cahaya bagi dia sebagai penerang. Sehingga umat manusia kebingungan. Tidak tahu kemana dia akan lari. Dan dari pintu manakah dia akan keluar dan terbebas dari fitnah tersebut. Oleh sebab itu keberuntungan bagi orang-orang yang menjauhi fitnah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya kebahagiaan bagi orang-orang yang menjauhi fitnah diucapkan Nabi alaihi salatu wasallam sebanyak 3 kali, menunjukkan pentingnya akan hal tersebut. Faman ibtuliya, barang siapa yang diuji dengan fitnah, fasabara, dia bersabar menjaga tubuhnya dari berbagai macam gangguan, fawaha, maka itu adalah perbuatan yang amat sangat mengagumkan. Oleh sebab itu orang yang terjauh, orang yang dihindarkan dari berbagai macam fitnah, merupakan hamba yang selamat, merupakan hamba yang beruntung, merupakan hamba yang berbahagia. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله جميعا.
Innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan penyakit, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala berikan di sana obatnya. Begitu pula dari khutbah yang pertama, di dalam Islam telah diberikan solusi ketika muncul, ketika beredar, ketika terlihat fitnah di hadapan matanya, dan solusi itu banyak. Kita cukupkan dengan 2 poin saja. Yang pertama adalah talabul ilmi syar'i, mencari ilmu, bertafakuh di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengangkat kejahilan daripada diri kita. Karena dengan ilmu seorang hamba bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu seorang hamba bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang apabila Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, akan difahamkan dalam perkara agama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika sampai pada hadis ini, beliau mengatakan mafhumul mukhalafah, kebalikan daripada pemahaman hadis ini. Apabila ada orang tidak faham dalam perkara agamanya, malas dalam mencari ilmu agama, tidak bersungguh-sungguh di dalam memahami syariat Allah subhanahu wa ta'ala, berarti tanda hamba tersebut tidak Allah inginkan kebaikan bagi dirinya. Tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu kitab. Bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu sunnah, petunjuk-petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sunnah-sunnah dan hadis-hadis beliau. Karena berpegang teguh dengan keduanya merupakan kunci keselamatan bagi setiap muslim. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, lan tadhillu ma in i'tasamtum bihima, kalian tidak akan merasakan kesesatan, penyimpangan, ketergelinciran apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah Al-Quran, kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, kalamu rabbil alamin, wa sunnatu nabiyihi, dan sunnah nabinya alaihi afdhalus salati wassalam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara fiqhul fitan, ar-ruju' ilal akabir. Di antara fikih di dalam perkara fitnah, kembali kepada orang-orang tua yang memiliki ilmu, akabirul ulama, kibaru ahli ilmi, kibarul kibar. Karena ini merupakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang diajarkan kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani dan disahihkan pula oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain, dari sahabat Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innahu man ya'is minkum, sesungguhnya yang hidup di antara kalian setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan mendapatkan, dia akan melihat, dia akan merasakan berbagai macam perselisihan yang banyak. Ini penyakit. Nabi beri kepada kita obatnya. Fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan jalanku, petunjukku, metodaku, sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan berpegang teguhlah dengan jalannya para khulafa
yang mereka diberikan bimbingan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. 'Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Kenapa disebutkan para khulafa? Karena Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali merupakan kibarus sahabah. Sahabat-sahabat yang tua di antara mereka. Tua dari sisi perjuangan, tua dari sisi ilmu, tua dari sisi dakwah. Pengalaman yang diambil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan peringatan pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai kita berpaling daripada mereka, daripada al-kibar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As dan disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam kitabnya Sahihul Musnad, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man lam ya'rif haqqa kabirina," yang tidak mengetahui hak orang-orang tua di antara kita, "falaysa minna," bukan dari umatku. Maka kita berikan hak kepada para kibar. Kalau di Indonesia tidak memiliki para ulama, kita masih memiliki asatidzah al-kibar. Berikan hak mereka. Dikembalikan merujuk kepada asatidzah senior. Jangan sampai kita mencela, mencerca, mencemooh, apalagi sampai mengumbar aibnya. Dijatuhkan kehormatannya dan karakter mereka, disebarkan amamal mala'. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man lam ya'rif haqqa kabirina falaysa minna," yang tidak mengetahui hak orang-orang tua di antara kita bukan dari umatku. Di dalam perkara fitnah dikembalikan kepada haula. Jangan sampai kita masuk dalam perkataan sahabat Ibnu Mas'ud, "La yazalun nas bi khair," umat manusia masih berada di atas kebaikan. Ma akhadul ilma min ashabi Nabi alaihi salatu wasalam, selagi mereka mengambil ilmu dari para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, wa kubaraihim, dan orang-orang tua di antara mereka. Fa in akhadhu min indi asaghirihim hina dzalika halaku, kalau sudah diambil ilmu dari orang-orang kecil, orang-orang kerdil, maka ini merupakan pintu kebinasaan. Anak-anak kecil menulis, membuat artikel, mengeluarkan audio, sebar sana, sebar sini untuk menjadi rivalnya asatidzah senior, menentang mereka. Maka prinsip kita sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Dan di Indonesia lebih dari 10 asatidzah kibar terpencar di seluruh penjuru Nusantara. Al-barakatu ma'a akabirikum, barakah itu ada di orang-orang tua di antara kalian, yang mereka akan selalu menimbang segala sesuatu dengan ilmu, dengan takwa, dengan sabar, dengan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Al-barakatu ma'a kabirikum," pada setiap zaman di fitnah menuju fitnah, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, kebenaran, hidayah kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di atas al-haq, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menampakkan kepada kita kebenaran dan diikuti, dan menjauhkan kepada kita kebatilan dan dijauhi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus shalah.